Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadila dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Sistem Indah Peraba. Adapun pengertiannya, anatomi indah peraba adalah kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit biasanya sekitar 16% berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, garis mata, penis, albium, minus, dan kulit bagian milenial lengan atas, sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Adapun lapisan-lapisan kulit, yang pertama ada epidermis, adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler, terdapat dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans, dan Merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh, paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Selanjutnya ada dermis, merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin, terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Yang terakhir ada subkutis, merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu, berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Adapun kelenjar-kelenjar kulit, yang pertama ada kelenjar keringat, terbagi menjadi dua jenis berdasarkan struktur dan lokasinya. Yang kedua ada kelenjar sebaceat yang mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Kelenjar sebaceat rambut dan kelenjar keringat apocrine area, genitalia, bibir, puting susu, dan area payudara. Selanjutnya ada warna kulit. Warna kulit ditentukan oleh 4 komponen dalam kulit. Yang pertama pigmen hitam kecoklatan, yang kedua melanin karotin, oksihemoglobin dalam darah arteri yang kaya O2, oksihemoglobin dalam darah arteri yang kaya O2, dan deoksihemoglobin dalam darah vena. Warna kulit manusia secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu warna hitam, coklat atau sawo matang, dan putih. Yang menentukan warna kulit tersebut adalah pigmen melanin. Melanin berfungsi sebagai protektor dari sinar ultraviolet, dan pigmen ini berdiri pada organel yang disebut melanosom. Perbedaan warna kulit terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama, melanosit terletak pada stratum basalis, memproduksi pigmen melanin, bertanggung jawab untuk pewarnaan kulit dari coklat sampai hitam. Yang kedua, darah dan pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda. Ini lebih jelas terlihat pada kulit organ putih. Yang ketiga, keberadaan dan jumlah pigmen kuning karotin hanya ditemukan pada stratum korneum dan dalam sel lemak, dermis dan hipodermis, yang menyebabkan beberapa perbedaan pada pewarnaan kulit. Adapun fungsi kulit, yang pertama fungsi proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, gangguan yang bersifat panas, radiasi, sengatan UV, infeksi luar, kuman, bakteri, dan jamur. Hal ini terjadi karena adanya pantaran lemak tebal, lapisan kulit, dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Kedua, fungsi absorpsi, yaitu kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Adapun fungsi ekskresi, kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh sebelum diproduksi melalui kulit, juga menahan evaporasi air berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. Produksi kelenjar lemak dan keringat di kulit menyebabkan keasaman kulit pada pH 5 sampai 6,5. Fungsi persepsi, kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutif. Terdapat rangsangan panas diperankan oleh badan rufni di dermis dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh badan cross yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner terletak di papila dermis, berperan terhadap perabahan. Terhadap tekanan diperankan oleh badan Vater Pacini di epidermis.
Selanjutnya ada fungsi kreatinisasi. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologik. Fungsi pembentukan vitamin D dengan mengubah 7 dihidrogenasi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Baiklah, sekian dari presentasi PPT saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.